Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini masih berbagi informasi seputaran tentang SPMB. Kali ini kita akan membahas tentang jalur dan tahap yang akan digunakan di SPMB Jakarta tahun 2025. Karena masih banyak banget para warga sekolah yang bingung antara membedakan mana jalur, mana tahap. Ya, ini masih bingung Mas Eka, jalur ini tahapnya berapa ya? Terus tahap 2 ada jalur apa aja? Tahap 3 ada jalur apa aja? Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya perihal tentang jalur dan tahapan yang digunakan di SPMB Jakarta tahun 2025 ini. Kira-kira ada berapa jalur dan ada berapa tahapan yang akan digunakan? Lalu pengertiannya seperti apa? Di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Baik para warga sekolah, kali ini kita akan membahas tentang jalur dan tahapan di SPMB 2025, di mana masih banyak banget para warga sekolah yang nggak tahu jalurnya dan nggak tahu tahapannya. Antara jalur dan tahap itu apa, ini sering berkaitan ya. Jadi nanti di SPMB 2025 ini kalau tidak salah ada 4 jalur dan ada 3 tahap. Nah, dari 4 jalur dan 3 tahap ini para warga sekolah harus mengetahuinya agar tidak salah jalur dan tidak salah tahapan ya. Karena masih banyak juga yang bingung, Mas Eka, tahap 2 jalurnya apa ya? Tahap 3 jalurnya apa ya? Nah, di video kali ini kita akan coba untuk mengurainya ya. Oke, next ya, kita langsung aja. Kira-kira di SPMB Jakarta ini ada 3 tahapan ya, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 untuk semua jenjang. Untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK ya. SD itu 3 tahap ya. Terus SMP itu 2 tahap, SMA dan SMK kalau tidak salah 2 tahap ya. Jadi 3-2-2. Nah, ini harus diketahui oleh para warga sekolah agar tidak kelewat jadwalnya dan tidak bingung ya mau ngambil di tahap mana terus jalur berapa gitu ya. Jadi untuk di SPMB Jakarta tahun 2025 ini ada 3 tahapan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Next. Nah, dari 3 tahapan tersebut ya, di tahap 1 itu ada 4 jalur ya. Tahap 1 ya ada 4 jalur, jalur afirmasi, terus jalur prestasi, jalur domisili, dan jalur mutasi. Nanti dari masing-masing jalur ini mereka akan memiliki jalur-jalur lagi ya. Jadi ada 4 jalur, nanti ada pecahan jalur ya, kayak jalur afirmasi ya, nanti ada afirmasi prioritas ke-1, afirmasi prioritas kedua, kemudian jalur prestasi juga sama, ada AK, ada non AK, kemudian jalur domisili juga ada, jalur mutasi nanti dibagi menjadi 2, PTO dan anak guru serta anak tendik ya. Jadi harus dipahami dulu bahwa tahap 1 itu hanya ada 4 jalur, tapi dari 4 jalur ini nanti beranak pinak jalurnya ya. Kira-kira di jalur afirmasi itu ada berapa jalur, terus prestasi ada berapa, di domisili ada berapa. Yuk kita langsung next ke halaman berikutnya. Nah, untuk di tahap 1 ya, dia nanti kan seperti yang tadi sudah Mas Eka sampaikan, ada jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini nanti dibagi menjadi 2 ya, afirmasi prioritas 1 dan afirmasi prioritas 2. Afirmasi prioritas 1 itu untuk siapa Mas Eka? Afirmasi prioritas 1 itu untuk penyandang disabilitas ya. Terus anak panti sosial yang datanya tercatat di dalam kartu keluarga panti sosial. Kemudian anak nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID ya. Jadi anak tenaga kesehatan yang orang tuanya meninggal dalam penanganan COVID ini untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Semuanya ada untuk afirmasi prioritas 1. Nah, lalu afirmasi prioritas kedua untuk siapa Mas Eka? Afirmasi prioritas kedua untuk pemegang KAJ, Kartu Anak Jakarta. Ini untuk jenjang SD ya, sesuatu yang baru karena di tahun sebelumnya itu tidak ada KAJ di prioritas afirmasi ya. Kalau sekarang untuk di SD dia ada Kartu Anak Jakarta ya. Selama dia pemegang KAJ maka dia bisa masuk di dalam afirmasi prioritas kedua. KAJ ini bukan menggantikan ya kan, kalau di SMP, SMA, dan SMK itu ada KJP, sementara kalau yang di SD kan nggak ada KJP dari TK-nya, maka dimasukkan dari KAJ ya. Kemudian yang kedua, prioritas afirmasi yang kedua adalah anak pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Ini rekomendasi dari Dinas Perhubungan, jadi datanya sudah dari Dinas Perhubungan ya.
ini anak supir Jaklingko, ini pemegang KAJ untuk jenjang SD. Kalau yang kedua ini baik itu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK semuanya bisa masuk selama dia orang tuanya masuk di dalam rekomendasi dari Dinas Perhubungan sebagai supir pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil. Kemudian yang ketiga, anak pemegang KPJ, kartu pekerja Jakarta, rekomendasi dari Disnaker ya. Ini yang orang tuanya memegang kartu pekerja Jakarta baik itu jenjang SD, SMP, SMA dan SMK anaknya, dia bisa masuk di dalam afirmasi prioritas kedua. Terus yang ketiga adalah pemegang KJP dan PIP ya. Ini untuk jenjang SMP, SMA dan SMK ya. Jadi yang KJP ini SMP, terus SMA dan SMK ya. SD kan hanya untuk KAJ aja itu. Sementara yang pemegang KJP dan PIP dia wajib dari SMP, SMA dan SMK. Yang akan ke SMP, SMA dan SMK dia pemegang KJP ataupun PIP-nya ya. Nah, afirmasi yang kedua ini semuanya wajib terdaftar di dalam DTKS. Dia megang KJP tapi nggak masuk DTKS, percuma. Tapi kayaknya enggak deh. Sekarang rata-rata yang masuk KJP itu pasti masuk di dalam DTKS ya. Sementara yang masuk di dalam DTKS belum tentu dapat KJP ya, atau PIP ya. Nah, kalau PIP ini kan ada dua ya usulan ya, ada dari usulan pemangku kepentingan biasanya dari partai, kemudian diusulkan oleh Dinas Pendidikan, itu ada dua tuh. Maksudnya yang dari partai bagaimana? Kalau dari partai selama dia masuk di dalam DTKS insya Allah nanti bisa masuk. Tapi kalau yang dari partai dia tidak masuk di dalam DTKS maka tidak bisa. Makanya kalau kemarin kan ada tuh yang nggak masuk dari DTKS tapi bisa dapat dari partai ya. Nah, sementara di afirmasi prioritas kedua ini wajib syaratnya terdaftar di dalam DTKS ya. Oke ya. Jadi selain kriteria yang 3 untuk di afirmasi prioritas pertama dan 4 di afirmasi prioritas kedua ini, maka dia tidak bisa menggunakan di jalur afirmasi. Oke. Jadi ya percuma mau maksa, saya mau masuk di jalur afirmasi aja, ternyata dia tidak masuk dalam 4 kriteria ini atau 3 kriteria di atas, yang nggak akan bisa ngambil di jalur afirmasi ya. Silakan ambil jalur yang lain. Jadi jalur afirmasi ini memang dikhususkan untuk beberapa kategori ini aja ya, dari 2 golongan afirmasi prioritas, yang prioritas 1 dan prioritas kedua. Lalu ya untuk jalur berikutnya itu afirmasi kalian bisa ngecek ya kan. Di sini kan tadi Mas Eka sebutkan ada 4 ya, 4 kategori untuk afirmasi prioritas kedua dan 3 kategori untuk afirmasi prioritas 1. Nah, untuk mengetahui kalian masuk di dalam prioritas afirmasinya, para warga sekolah bisa cek di web sini ya. Ini webnya, cek afirmasi Pusdatin Pendidikan ya, untuk mengecek kalian masuk di dalam afirmasi atau tidak. Kalau kalian masuk di dalam afirmasi, berarti kalian bisa daftar menggunakan jalur afirmasi. Afirmasinya tinggal dilihat afirmasi AP1 atau AP2 ya. Oke ya, ini untuk mengeceknya. Kemudian nextnya untuk jalur prestasi itu ada di tahap 1 ya. Di tahap 1 masih ngobrolin tahap 1 nih kita ya. Tahap 1 itu ada jalur prestasi ya. Tadi kan afirmasi, ini prestasi. Nah, untuk prestasi itu di jenjang SMP, SMA dan SMK ya untuk jalurnya. Nanti di jalur prestasi itu terbagi menjadi 2 ya. Di jalur prestasi akademik dan prestasi non akademik, di mana prestasi akademik nanti lebih menonjolkan nilai-nilai ya prestasi akademiknya seperti lomba OSN ya, terus lomba cerdas cermat itu masuk dalam akademik, atau lomba inovasi itu masuk di dalam akademik. Sementara prestasi non akademik itu lebih ke budaya, kemudian kesenian, kemudian olahraga, dia masuk di dalam prestasi non akademik ya. Kalau yang akademik dia lebih ke sains, kemudian kalau yang ini lebih ke seni, olahraga dan budaya ya. Jadi dibagi menjadi 2 tuh, akademik dan prestasi non akademik. Nah, untuk penjelasan prestasi akademik dan prestasi non akademik next kita akan bahas di konten berikutnya lebih dalam lagi, layer-layernya kita akan buka. Nah, kalau ini kan masih awalan aja nih, kita buka layer pertama aja. Nanti untuk membuka layer prestasi akademik dan prestasi non akademik silakan simak di video selanjutnya ya. Oke, next kita ke jalur domisili
ya dan jalur mutasi. Jadi di tahap 1 itu ada jalur domisili dan ada jalur mutasi. Tadi kan udah 2 jalur tuh ya, afirmasi, kemudian prestasi. Afirmasi dibagi menjadi 2, 1, 2, prestasi dibagi menjadi 2, AK dan non AK ya. Nah, di jalur domisili ini tidak ada pembagian jalur lagi, dia namanya hanya jalur domisili aja di tahap 1. Nah, untuk jalur domisili ini diperuntukkan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. SMK gimana Mas Eka? SMK tidak ada jalur domisili ya. Jadi jalur domisili ini hanya diperuntukkan untuk 3 jenjang ini aja, SD, SMP, dan SMA. Oke. Kemudian untuk di jalur mutasi ya, dia diperuntukkan untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK ya. Jadi 4 jenjang ini ada jalur mutasinya. Nah, di jalur mutasi nanti dibagi menjadi 2 ya. Ada pindah tugas orang tua dan ada anak guru serta anak TNDIK. Di mana pindah tugas orang tua berarti diperuntukkan untuk orang tuanya yang bekerja di instansi, lembaga, atau perusahaan swasta ya. Baik itu ASN kalau yang pegawai negeri ya, kemudian TNI, Polri, kemudian lembaga ataupun kementerian atau BUMN atau BUMD atau usaha atau bukan usaha atau perusahaan swasta lainnya ya. Selama dia bisa memenuhi kriterianya dan masuk dalam persyaratannya, maka dia bisa menggunakan jalur pindah tugas orang tua. Syaratnya apa aja Mas Eka, mekanismenya bagaimana, nanti kita bahas di pembahasan jalur mutasi ya. Kemudian anak guru. Nah, anak guru ini diperuntukkan ya untuk anak guru yang bekerja di atau mengajar di sekolah tersebut. Jadi kalau misalkan orang tuanya mengajar di SD, anaknya ingin masuk di SD, maka bisa tuh menggunakan jalur guru tapi di tempat orang tuanya mengajar atau di tempat orang tuanya bekerja ya. Kalau orang tuanya ngajar SMP Mas Eka, tapi anaknya mau masuk di SD, bisa nggak pakai jalur guru? Ya nggak bisa, karena orang tuanya tidak bekerja di satuan pendidikan tersebut ya. Dan ini hanya untuk yang orang tuanya bekerja sebagai anak guru, guru ataupun teknik yang bekerja di sekolah negeri. Kalau misalkan dia orang tuanya mengajar di sekolah swasta, kemudian pengen masuk di sekolah negeri, dia tidak bisa ya. Jadi orang tuanya harus bekerja di satuan pendidikan tersebut ya untuk di negeri. Oke, ini untuk jalur domisili dan mutasi untuk tahap 1. Jadi tahap 1 ada 4 ya tadi, afirmasi, terus prestasi, domisili, dan mutasi. Oke. Kemudian baru kita masuk ke tahap kedua ya, tahap kedua dan tahap ketiga. Berarti tadi dibalik ya, dijelasin di awal Mas Eka ya. Tahap 2 itu hanya untuk SD kalau tidak salah. Emang iya SD, bukannya SD itu sampai tahap 3 ya? Kayaknya tahap 3 yang di SD. Oke, kalau salah nanti dikoreksi aja ya. Kemudian SD itu di tahap 2 ya, dan SD tahap 3 ya. Terus nanti yang di SMP itu ini tahap 2 nih, bukan tahap 3 nih ya. Untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK dia adanya di sini seharusnya ya, di tahap kedua ya. Ini ada tahap kedua ya. Yang di SD itu cuma tahap 2 sampai tahap 3, sementara yang SMP dan SMA serta SMK itu hanya ada di tahap kedua aja, bukan ketiga. Ini terbalik nih naruhnya ya. Jadi harusnya yang SD itu ada dua tahapan lagi ya, tahap 2 dan tahap ketiga. Kemudian SMP ini ada di tahap kedua dan SMA itu ada di tahap ketiga serta SMK itu ada di tahap ketiga ya. Tidak ada jalur, jadi tahap 2 dan tahap 3 itu nggak ada jalurnya ya, hanya murni tahap aja ya. Diseleksinya menggunakan apa itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jelas tahap 2 dan tahap 3 ini dibuka jika masih ada kuota. Kalau misalkan kuotanya udah nggak ada, maka tahap 2 dan tahap 3 ini nggak akan dibuka. Oke, jadi tahap 2 dan tahap 3 ini hanya sisaan aja ya. Sekali lagi, tahap 2 dan tahap 3 hanya sisaan saja. Jika masih ada kuotanya dari tahap 1 dari berbagai jalurnya, maka dilimpahkan ke tahap 2 dulu ya. Ketika di tahap kedua sudah full terisi kuotanya, maka tahap 3-nya nggak akan dibuka untuk yang jenjang SD. Oke. Kemudian kita lanjut ke
SPMB bersama ya. Di SPMB bersama juga selain tadi ada tiga tahap 4 jalur ya, di SPMB juga ada SPMB bersama untuk yang sekolah swasta ya. Jadi ada beberapa sekolah swasta bahkan di tahun ini nambah ya, sekolah swastanya itu diperuntukkan untuk jenjang SMP, SMA dan SMK ya. Ini tidak ada jalur ya, hanya ada tahapan aja. Ada tahap 1, tahap kedua dan tahap ketiga untuk SPMB bersama ya. Jadi silakan untuk para warga sekolah yang mungkin mau masuk ke sekolah swasta, ini dibiayai free gratis oleh pemerintah untuk SPMB bersamanya di jenjang SMP, SMA dan SMK. Dia tidak ada jalur sama sekali, hanya ada tahapannya aja untuk di SPMB bersama. Seperti itu para warga sekolah. Ya, seperti itu para warga sekolah, itu tadi jalur dan tahap yang digunakan di SPMB tahun 2025 di DKI Jakarta. Jadi jangan bingung lagi ya, harus bisa sudah membedakan mana jalur di tahap 1, terus di tahap 2 dan tahap 3 itu menggunakan jalur atau tidak, seperti yang tadi sudah Mas Eka sampaikan. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.